Mau berkualitas juga? Siap belajar? Serius nih? Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Kedepan kita butuhkan banyak pemimpin di bisnis ini, teman-teman. Kita butuhkan banyak pembicara yang berkualitas tentu saja. Dan semua itu bisa dibuat. Pak Gama, Pak Jeki, Pak Tri Budak itu tidak lain langsung bisa bicara. Iya, mereka punya pita suara, makanya bisa bicara. Tapi kemampuan berbicara, kualitas kayak gitu didapat melalui proses yang panjang. Dan mereka belajar, membaca, ikro. Betul ya? Ikro, membaca, belajar. Dan kita pun juga bisa menjadi seperti mereka, tenang saja. Nah, hari ini Anda mau melihat sisi saya mana nih? Yang terapis, yang networker atau yang nakal nih? Yang mana nih? Tergantung saya main yang kemana nih? Serius. Aku kalau serius rasanya nggak lucu gitu ya. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Oke, teman-teman, kita akan manfaatkan, optimalkan hari ini karena waktu kita tinggal beberapa jam lagi dan kita mau sepulang dari sini teman-teman mendapatkan sesuatu yang berharga untuk dikerjakan di rumah. Oke? Nah, kalau saya berbicara tentang sesuatu yang, kalau Anda tanya, Mas Adista, kira-kira hal apa yang paling penting kalau saya mau berhasil dalam bisnis MGI? Oke? Saya berhasil dalam bisnis jaringan. Apa yang paling penting? Kita berpikir sejarah, teman-teman. Ya, apa itu yang paling penting? Jadi gini, ini sebuah fakta yang saya dapatkan di ruang terapi ya. Kalau ngomong rahasia terapi kan asik ya, selalu menarik ya kalau rahasia ya Mas ya. Ya menarik, selalu menarik. Saya melakukan terapi sejak 2009 sampai hari ini, sampai sekarang, meskipun sudah agak jarang, karena saya sudah sering menolak klien, karena saya sibuk bikin ondel-ondel di dalam MCI ini. Saya mulai sibuk ya. Ya, saya lebih senang ketemu orang, presentasi, happy ya loh, daripada ketemu klien masalah. Itu bosan saya. Oke. Nah, kembali ke laptop. Teman-teman, kita harus sadari, betul-betul sadari bahwa bisnis ini adalah people business, itu dulu. Ya, itu dulu, frame-nya harus di situ dulu. Jangan mikir bisnis ini bisnis kacamata, enggak. Atau bisnis baker, bukan. Ini people business. Kalau kita bicara people business, berarti kita akan bicara soal manusia. Kacamata nggak pernah bisa kemana-mana kalau tidak digerakkan oleh manusia. Kacamata cuma benda mati, titik, tidak lebih, tidak kurang. Orang mau berhasil seperti Pak Tri, seperti Bunda Apri karena mereka melihat contoh. Ada manusia yang biasa, yang sama seperti saya. Kalau lu bisa, gua juga bisa. Itu yang ada di bawah sadar mereka, bawah sadar kita. Demikian juga di bawah sadar saya. Clear ya? Ini people business, kita harus tahu dulu. Bukan bisnis kacamata, geser dulu paradigmanya. Sepakat? Nah, kalau kita bicara people business, artinya kita akan bicara soal manusia. Contoh paling sederhana, siapa? Henry ya namamu. Henry, kamu sponsor aku, oke? Aku join jadi directmu. Saya beli teknologi yang canggih, yang bisa diwariskan, bla 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 bla, cuma seharga 2,4 juta dan saya sepakat. Henry, aku join. Bayar 2,4 juta kan? Ya. Aku join. Aku punya akun. Betul? Sponsorku kamu. Pertanyaanku, yang join siapa? Orang. Pak Adista. Ya, Adista itu siapa? Orang. Ya, orang itu siapa? Manusia itu apa isinya? Ini pertanyaan paling dasar, teman-teman. Kalau kita bicara manusia, kita tidak pernah bisa melepas dari bicara mind programming. Dari program yang sudah terbentuk pada manusia itu sejak di kandungan sampai detik ini. Waktu saya join kepada Mas Roni, Mas, aku join Mas. Ya Allah Mas, ya wes, bayar Mas. Yang join itu bukan 2,4 juta saya, bukan cuma KTP saya, tapi semua program yang sudah ada sejak di kandungan sampai hari saya join pada Mas Roni. Program itu pengen berhasil. Saya pengen berhasil. Si Adista sekarang ini pengen berhasil. Pertanyaan saya, dari 0 sampai 56 tahun ini, Anda tahu nggak program apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar saya?
Nggak tahu. Itu yang jadi masalah utama dalam jaringan. Clear? Anda sebagai leader harus mengerti hal ini. Harus mengerti. Yang join itu adalah semua program yang dibawa orang itu. Itulah sebabnya kenapa orang join di MLM tidak semua berhasil. Nah, kalau di MLM setiap bulan seminar, yes, berhasil, nggak ada orang MLM kere kok. Betul atau betul? Faktanya seperti itu. Kalau motivasi saja bisa bikin orang berhasil, semua orang MLM berhasil. Gak ada yang gagal. Faktanya banyak yang gagal. Kok bisa? Ada juga yang jalankan core, gila-gilaan core. Di orang terapi saya ketemu tuh, gila-gilaan mereka jalan core, tetap aja dia gagal. Loh mas, kok kontradiktif? Enggak. Saya mau teman-teman mengerti hal yang harus dilakukan dan yang ada di bawah sadar. Wajib hukumnya kita melakukan pekerjaan kita sebagai seorang core person, itu wajib hukumnya. Kalau Anda tidak melakukan menjadi seorang core person, tidak usah bermimpi berhasil dalam bisnis ini. Tidak usah mimpi ya, forget it. Kita cuma sarapan, kenal, happy-happy, ngopi-ngopi aja gitu. Tapi tidak usah mimpi saya jadi Pak Tri, nggak ada ceritanya. Nggak ada, saya udah ngomong jujur di depan ya Pak. Kalau Anda tidak menjadi core person, lupakan Anda mau berhasil di MCI. Kenapa? Anda tidak membayar harganya dengan cukup, itu masalahnya. Freedom is not free, Pak Tri bilang itu mobilnya. Kenapa? Harus ada harga dibayar. Dibayar pakai apa? Terus-menerus menjadi core person, menjadi komitmen menjadi seorang core person, bukan mencoba lagi. Komitmen. Kenapa saya baca buku? Karena ini hukumnya baca buku, selesai. Kenapa saya prestasi? Karena hukumnya prestasi, selesai. Kenapa saya datang karena hukumnya datang pertemuan, selesai. Semudah itu bisnis ini. Kalau bisa kayak gitu, Anda sedang memprogram diri Anda menjadi core person. Tapi pertanyaannya, yang sudah melakukan itu, apakah hari ini berhasil? Jauh lebih kemungkinan berhasil daripada yang tidak melakukan. Tapi Anda harus tahu bahwa manusia isinya juga program pikiran. Program pikiran. Nah, untuk di komunitas Pak Tri ini, beliau memiliki teknologi untuk membongkar habis program pikiran di bawah sadar. Lihat, itu yang kita harus tahu. Dan itu semudah membalik tangan kalau kita tahu caranya. Mau tahu caranya nggak? Nanti di seminar berikutnya, nggak di sini. Ya. Tapi saya mau beritahu ke teman-teman, ini penting sekali. Siapapun yang join kepada Anda, termasuk diri Anda sendiri pun, waktu Anda join, semua program Anda bawa join dalam bisnis MCI. Kita harus cek itu. Makanya kita harus belajar konsultasi, menjadi core person, menjadikan kita untuk terus konsultasi, belajar. Dan itu akan membantu kita berhasil dalam bisnis ini. Sepakat teman-teman? Nah, masa kita kan gitu ya. Bahwa sadar itu sedasar apa sih? Kan itu pertanyaannya. Ya, ini teman-teman. Anda orang MLM kan? Saya juga gitu. Kalau kita ngomong bahwa sadar itu selalu kita gambarkan seperti gunung es. Ini gunung es. Gunung es itu yang tampak itu kecil di atas, yang di bawah gede banget. Seperti gunung es yang ditabrak oleh kapal Titanic itu. Nah itu. Karena apa? Penakodanya sibuk pacaran. Di dalam mobil itu cocok gitu kan. Betul nggak filmnya? Karena kodanya siapa tuh namanya? Nah itulah. Itu cocok gitu pegang ini, gitu. Mobilnya jadi ketok tangan itu asik banget. Di dalam mobil rangkuh gitu sebelumnya. Katanya Jim suruh keluar. Kalau yang ngomong Merlin nanti kacau ada semuanya. Terlalu berat ya. Nah, yang pikiran sadar itu 5% teman-teman. Yang di bawah sadar sudah 5%. Kita harus tahu, ya. Yang di bawah sadar ini isi semua program sejak Anda di dalam kandungan. Semua sudah masuk di sini sampai hari ini. Yang di pikiran sadar ini adalah keinginan Anda. Saya mau berasal di MCI. Saya ingin jadi core person. Itu keinginan sadar Anda. Di sini.
Saya mau berhasil ya, saya kayak Pak Tri, ya, Pak Tri, Bunda Afri dan lain-lain gitu ya. Tapi Anda harus cek dulu. Kalau Anda belum mau menjadi core person, pasti ada program di bawah sadar yang menyabotase keinginan Anda. Bisa selesai. Kenapa? Kekuatan dia 95%. Clear? Nah ini nanti kita beresin pertemuan berikutnya. Sekarang saya mau bicara. Tapi produknya harus ini, supaya ngerti dulu. Harus ngerti. Anda sebagai harus ngerti ilmu ini, pemahaman ini. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi menggunakan bawah sadar? Mau atau mau? Mau. Ini nyambung Pak Gama kemarin sebenarnya. Ya, kemarin Pak Gama menjelaskan match and mirror. Kenapa itu penting sekali? Gitu kan? Bagaimana caranya nge-match? Gitu kan? Belum tidak tahu caranya, opo mas, gak suruh nge-match awakku. Kan gitu, kalau bahasanya teman-teman arek-arek Surabaya. Ya opo mas, gak ngerti caranya bu. Ya, nah kita tahu caranya, kita beritahu caranya. Gini teman-teman, ini prinsip lagi, ya. Waktu Anda bertemu dengan orang lain, siapapun dia, masing-masing punya pikiran, betul nggak? Punya pikiran sadar, bawah sadar, pikiran sadar, bawah sadar. Yang dikatakan Pak Gama kemarin melakukan match and mirror, itu adalah Anda meretas pikiran bawah sadar mereka masing-masing, diretas. Tembus, gitu, nembusnya. Tanpa kata-kata, Anda ngomong dengan mereka di bawah sadar. Kenapa? Sifat dari bawah sadar itu suka sesuatu yang sama dan sebangun, itu alasannya. Suka sesuatu yang sama dengan yang satu frekuensi, suka dia. Makanya kalau Anda curhat itu biasanya kumpul dengan para pencurhat, betul? Curhat, oh Mbak Yu, oh jangan mau semuanya, yang tambah. Kenapa Mbak Yu? Oh ngeten sak desa, mati lagi. Gak apa-apa. Kalah energi ya. Ini banyak Jeki ya, tepuk tangan ya untuk Pak Jeki ya. Dari dulu saya pertama kali bertemu beliau adalah tim player terbaik di dalam komunitasnya. Selalu Jeki. Dari dulu nggak pernah berubah. Makanya grupnya pasti gede, termasuk di MJF pasti gede banget ya. Pasti. Ya, nah balik ke laptop. Siapapun yang Anda temui, mau Anda terima tidak terima, bawah sadarnya langsung ukur, langsung nge-match. Otomatis, buktinya apa Mas Adisa? Buktinya apa? Pernah enggak Anda ketemu orang, Anda enggak tahu siapa dia, Anda ketemu tapi keren orang ini, asik orang ini, gue bisa percaya. Dia belum ngomong, langsung nyambung. Tapi juga pernah ketemu orang sudah terus, iya bagus ini, bahwasannya bilang enggak, tapi dia enggak, jangan join. Pernah? Yang ngomong di sini. Clear ya? Kita harus tahu ya. Bagaimana meretasnya. Kemarin itu ada latihan match and mirror dengan cara mengikuti gerakan lawan. Itu cara paling gampang. Nah, cara lain Anda bisa masuk meretas bawah sadar. Itu ada cara yang enak dan gampang dan gampang-gampangnya. Selain yang ikut gerakan badan itu tadi. Oke. Kenapa? Karena yang Anda masuki adalah basic instinct. Ingat Sharon Stone kan kalau ngomong basic instinct. Wah, seksi banget Sharon Stone. Betok umurnya Pak yang ini gitu. Sharon Stone tahu ya? Dia main basic instinct ya. Betul ngomongin. Jadi betul ya? Daripada ngomong salah malu gua. Oke. Kita akan meretas basic insting mereka. Apa basic insting setiap manusia? Betul? Apa basic insting mereka? Contoh kalau Anda tidak memenuhi basic insting keluarga Anda atau pasangan Anda atau anak Anda. Contohnya gini. Itu yang kami hadapi di ruang terapi. Bapak, ibu bawa anak. Pak Dista, anak saya ini bermasalah. Dia pintar tapi, dia tujuan tapi, tobat tapi. Saya sudah berikan semuanya. Tapi dia nakal Pak Dista. Tidak mau dengerin saya. Clear?
Itu yang terjadi. Moga-moga tidak punya masalah seperti ini. Moga-moga. Ya, tapi di ruang terapi banyak anak dandak wong tuh dandak ke anak. Anak yang rusak didandak gitu. Emang saya tukang jahit. Bukan. Kalau Anda yang bikin anak, Anda yang bertanggung jawab untuk mendewasakan anak Anda dengan benar. Itu yang penting. Yang bikin siapa? Jawab dulu. Bapak Ibu. Anda berdua dengan pasangan bikin anak. Sampai anak itu ada gara-gara tindakan Anda. Sepakat atau sepakat? Yang tanggung jawab siapa sekarang? Bapak Ibunya. Orang tua harus tanggung jawab terhadap anaknya sejak di kandungan sampai dia bisa mandiri. Sampai dia mandiri. Kenapa? Dia punya masa depan sendiri, tidak bisa dikang lagi, teman-teman. Anaknya saya tanya, betul, lo papa itu siap kali aku cerita nggak mau dengerin om, gitu. Aku cerita nggak dengerin, oh itu nggak didengerin, nggak ada waktu papa itu aku, sibuk dengan kerjanya. Papa kan jadi itu kamu nak. Kalau papa jadi gimana kamu sekolah? Iya tapi aku nggak ada waktu sama papa loh. Sih, ketemu. Pasangan suami istri datang, encek. Pak Dista, kami mau cerai. Saya bilang, kamu salah tempat, jangan sini kalau cerai. Kau alasan. Saya nggak terima perceraian. Ada apa kalian berdua? Ini Pak Dista, kamu tuh sering ribut. Istri saya itu tidak terima. Saya sudah kerja keras kesana kemari. Saya sudah kasih semuanya. Tapi dia itu rewel, Pak Dista. Dia tuh nggak terima. Kok dulu kamu kawin? Ya dulu dia jodoh saya. Nah sekarang bukan. Pokoknya dulu jodoh sekarang enggak. Bingung saya. Mbak, ya iya gimana Pak Dista? Nah saya itu nggak pernah disentuh ya. Maaf pernah kejadian kayak gini? Dia pulang kerja Pak Dista 2 minggu di luar kota, sehari di rumah, besoknya pergi lagi. Dia pulang, dia mainan burungnya sendiri, karena orang ini piara burung. Ada aura negatif. Dia burung. Dia mainnya burungnya sendiri, apa burung konserjan itu loh, puncak rawa dan lain-lain. Saya nggak pernah disentuh. Nangis dia, di ruang terapi nangis. Ada 5 cara Anda menghack bawah sadar pasangan Anda. Wah ini asing nih kalimatnya sih. Ada 5 cara Anda menghack bawah sadar anak Anda. Wah istilah baru yang menghack ya. Gitu ya masuk ya. Karena kalau basic insting Anda penuhi, selesai semuanya. Nggak terjadi masalah. Saya tanya sama si perempuan tadi, Mbak, kamu maunya apa? Saya mau disentuh suami saya. Loh saya kan udah cinta sama kamu, saya udah kerja keras gak tidur untuk kamu, udah kasih loh. Iya, tapi aku tidak merasa kamu cintai. Ada kata merasa. Si cowok udah kerja keras untuk istrinya. Dia pikir dia memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan basic insting istrinya. Ternyata dia kebutuhan basic insting istrinya apa? Disentuh, baru dia bisa merasa dicintai. Clear? Gampang atau gampang? Gak harus rampung seminar ini. Udah ngerti yuk. Gak tahu. Simpel ya. Itu cara Anda menghack bawah sadar suami Anda, istri Anda, anak Anda. Ada juga orang tua datang sini, Pak Dista, anak saya lebih dengerin tetangga saya daripada saya. Pernah ngalamin kayak gitu? Nek di rumah tetangga ngomong, dia dengerin, nek aku orang tahu ngerewes. Waktu ditanya, betul nak? Lah itu papa tuh bohong, pernah janji mau beliin aku martabak, nggak pernah janji dipenuhi. Bohong papa itu. Janji nggak pernah dipenuhi. Bohong papa itu. Si anak ini ngehacknya adalah dengan memberi hadiah. Anaknya sering lupa, nek pulang bawain orang ya, yo, gitu kan? Apa? Martabak, beres. Bapaknya keluar prestasi, pulang lupa bawa martabak.
Yang ditunggu anaknya siapa? Bapaknya atau martabaknya? Nah itu. Begitu bapaknya datang apa? Pak, di martabaknya. Waduh, papa lali. Selesai. Bahwa sadar anaknya ngomong, aku tidak dicintai papa. Selesai. Papa nggak sayang sama aku. Karena saya tidak merasa dicintai papa. Aku mengharapkan hadiah nggak dikasih. Papa udah janji. Saat itu juga Anda juga mengajarkan tidak integritas. Newes ngomong selesai. Saat itu juga Anda mengajarkan ketidakintegritasan. Hati-hati loh. Saat itu juga. Pada saat yang sama satu peristiwa, Anda pelajaran dua. Clear? Besok minta lagi, enggak lagi, ya wis. Tetangganya, iki loh enak toh, ya besok santai terus dia. Sini, makan enak kan? Kebetulan omnya itu tidak punya anak. Sini nak, dianggap anak sama dia, sama omnya. Ya wis, manutnya sama siapa? Sanggon. Kenapa? Basic instingnya dipenuhi oleh omnya. Yang salah siapa? Wong tuwane, karena kurang ikhram, gak belajar, gak baca. Simpel teman-teman. Hati-hati. Kalau Anda yang belum menikah, saya pesan dari sekarang ini. Siapa yang belum kawin nih? Kalau kawin itu biasa ya. Urusan basic insting juga kawin itu. Siapa yang belum menikah? Yang mau menikah? Oke, gini gitu. Itu harus tahu. Waktu dua orang, satu perempuan satu laki, mereka jatuh cinta. Bisa? Bisa jatuh cinta. Seneng. Oke. Ada dua program, dua budaya yang berbeda, betul nggak? Mau dijadikan satu. Harus sadar. Tidak ada manusia satu pun di dunia yang sama orang no. Gusti Allah yang menciptakan beda kok harus dibadake. Sama lu, Gusti Allah beda menciptakan jalur podo-podo gitu. Orang lari. Memang harus berbeda. Kita harus berbeda. Suami istri harus berbeda. Thank you Jackie. Justru karena perbedaan itulah Anda jadi satu, kita jadi satu, supaya muncul satu kekuatan baru yang maha dahsyat, yang dahsyat sekali. Jelas teman-teman? Tujuannya itu. Jangan gini, udah gini, mau cerai karena nggak cocok. Saya bilang, aku yang biar kawinnya sadar ora ya gitu. Sadar nggak kamu itu waktu kawin nikah begitu? Saya ngomong dari ruang terapi ya ini ya. Ini fakta di ruang terapi ya. Anda kan suka rahasia kayak gini kan? Iya, karena ini fakta. Kalau di luar itu semua manis-manis, tapi di ruang terapi itu bosok kabeh sih. Bosok sih. Jelas? Dua orang berbeda memang harus berbeda. Tapi tanggung jawab kita waktu kita menikah satu sama lain, yang beda tetap jadi satu supaya muncul satu kekuatan yang baru. Itu tujuannya. Sepakat? Siapa yang sepakat? Tepuk tangan. Beda bukan untuk berpisah, tapi beda untuk jadi satu tambah kuat. Paradigmanya itu. Kenapa? Kalau nanti beda pisah, pisah terus itu nanti orang itu. Dan itu terjadi di ruang terapi loh. Kenapa? Ya karena dia yang bermasalah. Nah, setelah dua orang ini kawin, ketemu, nikah, mereka kawin berhubungan badan kan? Risiko berhubungan badan apa? Hamil. Risikonya itu, cuma itu. Pertanyaan saya, kalau orang sudah menikah dan kawin dan hamil, dia merasa jadi bapak, betul? Dia jadi ibu. Pertanyaan saya, apa hubungannya menjadi bapak dan ibu yang baik dengan punya anak? Apa hubungannya? Gak ada. Punya anak tidak menggaransi Anda jadi orang tua yang baik atau ibu yang baik. Gak ada kaitannya. Gak ada teman-teman. Itu yang saya bilang di ruang terapi supaya clear, beda nih, jelas nih. Kamu waktu jadi pasangan belajar jadi pasangan yang baik. Waktu kamu kawin jadi orang tua, kamu kawin jadi orang tua yang baik. Belajar jadi orang tua yang baik. Kenapa itu di core person bisa menyelamatkan kita? Kebiasaan keempat, baca buku. Iqra. Itu kebiasaan keempat, bisa menyelamatkan keluarga Anda. Clear teman-teman? Kita sadar sekarang bahwa kita harus terus belajar. Dan kalau pasangan itu harus kita cintai.
Caranya bagaimana mencintai, kan gitu ya. Ada orang yang merasa dicintai, nah gitu. Kalau basic instingnya dipenuhi, diberi hadiah. Nih, dikasih hadiah. Ada orang merasa dicintai kalau dikasih hadiah. Bapaknya pulang, saya tak bawain oleh-oleh, gitu. Besok lagi bawa oleh-oleh lagi. Bapaknya sedang memprogram ini untuk bahasa kasihnya dikasih hadiah. Bahasa kasih itu pun adalah hasil programming Anda. Ada berapa sih mas? 2. Ada dikasih sentuhan fisik ya. Dikasih waktu berkualitas. Dikasih pelayanan. Gini ya. Oke. Lambang nomor 5 biasa presentasinya sorry. Yang kelima caranya adalah dengan memberikan hadiah sentuhan fisik, waktu berkualitas, pelayanan. Tadi kok hilang kepala saya. Kata-kata pujian, betul. Masing-masing orang. Kalau Anda punya pasangan, tanyakan kepada mereka, pasti ada salah 2 dari 5 ini yang mereka merasa dicintai. Gitu teman-teman. Simpel. Mas Adista merasa dicintai itu gimana? Dikasih hadiah itu gimana? Tadi kalau ada sudah janji, kasih oleh-oleh, dikasih oleh-oleh. Jelas? Clear ya teman-teman ya? Jangan dibelanjani, nggak boleh. Terus sentuhan fisik gimana? Pernah nggak Anda punya anak yang selalu ngelindet-ngelindet, minta digandeng, minta dipeluk-peluk? Pernah? Bahasa kasihnya sentuhan fisik. Jangan dimarahin. Dia merasa dicintai kalau disentuh secara fisik. Clear? Simpel? Nah, berikutnya dikasih waktu berkualitas. Dia pengen cerita dengan papanya atau mamanya tok. Kalau Anda punya pasangan yang waktu berkualitas, Anda sudah tahu itu. Kalau Anda diajak ngobrol sama dia, letakkan handphone Anda, dengerin dia. Oh gitu. Oh gitu. Oke, terus apa lagi? Jangan bawa handphone ya. Handphonenya diletakkan, laptop dimatiin. Gitu. Anda kasih waktu khusus sama dia dengerin. Bisa? Jangan disepelekan. Kalau dia bahasa kasihnya adalah waktu berkualitas, dia hanya butuh Anda mendengarkan saja. Dia nggak butuh solusi orang-orang seperti itu. Dia udah ngomong Anda dengar terus, terus happy. Oh gitu ya, wah hebat sekali. Terus, wah, oh ya kamu, gitu terus. Waduh, kasih, terus apa lagi? Wah gitu ya. Nanti sampai di jidatnya ada tulisan lobet. Ada yang bentar lagi dia berhenti. Bentar lagi dia berhenti. Oh gitu ya. Wow. Makasih ya saya sudah selesai masalah saya. Wis mentok. Butuh waktu berkualitas. Duduk berdua dengan pasangan Anda atau anak Anda. Cuma itu tok saja. Jangan bawa handphone. Matikan kerjaan, forget it. Sebab kalau Anda melakukan itu, di rumah terjadi pertempuran. Bojone nanti ngeladeni ini orang total. Dua-duanya kok tambah coy iki ya loh. Tambah coy ya wes goodbye never see. Enggak boleh. Clear? Kalau Anda punya pasangan, ini laki-laki, karena laki-laki Pak. Kan supaya nggak bingung dia. Ya. Karena dia sudah pakai celana dalam MCI. Supaya nggak ketok ya tak tutupi ocak mas.
Yang wajib mengisi tangki cinta si istri adalah si suami, teman-teman. Wajib, hukumnya wajib. Karena dia adalah istri Anda. Kalau nggak diisi tangki cinta nggak diisi istri dia nggak diisi suami, nanti diisi tangki cinta orang lain, iki meng pedot, mengono kuwi cintane. Karena ini adalah basic insting. Basic insting, hati-hati. Kita menikah, Anda menikah dasarnya apa? Kan cinta. Loh, dua hati dipanah dari siji jogler. Ini paling ada kayak MGI. Bos gitu. Jadi satu, nah udah satu jangan dipisah lagi. Clear teman-teman. Yang isi tangki cinta suami siapa? Ayo. Yang istri. Tidak di istrinya, diisi tangki cinta yang kebetulan sama, ya wis mengrampung. Nanti isinya di tempat tidur. Itu yang terjadi perselingkuhan di mana-mana gitu teman-teman. Enggak nyaman, ngomong sama semua enggak nyaman. Ini enggak nyaman, tak gatel. Kebetulan curhat sama teman kantor. Pas ya. Bahasa kasih terpenuhi dua-duanya. Pertama WA. Udah makan belum? Belum. Dia coba bilang, aku nggak tahu kenapa ya. Dia kenapa sih? Kok aku ingat kamu beberapa hari. Terusnya sampai ngajak keluar makan. Kamu nggak sakit kan? Enggak. Udah deket nanti. Etek nanti deketnya di tempat tidur, percaya saya. Jadi, kenapa? Basic instingnya tidak dipenuhi. Jangan lakukan itu di dalam bisnis jaringan. Hancur Anda. Hancur, remuk, selesai. Jangan lakukan, ngomong di sini ya. Kita ngomong ya sama leader ya. Jangan melakukan di dalam bisnis jaringan. Hancur Anda. Hati-hati, ngomong dari sekarang. Ngomong grup kita belum gede. Godaan orang lagi punya duit itu apa? Berselingkuh dia. Perempuan yang pedoy yang segini. Apalagi dalam bisnis jaringan ini bagusnya dijalankan berdua seperti Bunda dan Pak Ito berdua. Pak Warsono dengan Bu Yuni, kan? Kemana-mana berdua. Bu Siti sama papinya, ayo. Papi Koirul, juara Idol. Hati-hati. Yang cowok sering pergi dengan donengnya, yang cewek aswese ya ngomong ini. Hati-hati teman-teman. Godaan terbesar di situ. Tidak boleh ya. Hati-hati. Jangan lakukan perselingkuhan di dalam jaringan. Kalau mau nakal ya di luar, jangan di sini. Itu kepepet saya bilang gitu. Ya. Yang paling benar tidak boleh nakal. Clear? Simpel? Oke. Saya mau tanya lagi, yang tugas ngisi tangki cinta suami siapa? Istri. Yang tugas ngisi tangki cinta istri siapa? Suami. Yang tugas ngisi tangki cinta anak-anak siapa? Bapak dan ibu. Bapak cenderung gini, mah kamu urusin anakmu ya, tak boleh duit. Wah salah, saya nggak boleh uang loro. Nggak boleh. Anak itu punya dua baterai yang harus diisi. Satu diisi papa, satu diisi mama. Dua-duanya harus diisi. Yang banyak terjadi, kamu loh urusan nggak bisa, kan gitu loh. Aku udah kerja keras, kamu urusan nggak bisa. Gua itu tak gini-gini di ruang terapi ruang kayak gitu. Sing gawe wong piro mas? Dua, kok ngurus bojomu tok. Dua-duanya harus ngurus. Kenapa? Kebutuhannya berbeda mas. Kalau anak tidak punya figur bapak, dia gak menoleh. Gak punya prinsip. Kekuatan bapak di situ. Kalau nggak
punya figur itu, dia akan keras sekali biasanya. Gak punya kelembutan. Clear teman-teman? Dua-duanya jadi satu. Sepakat? Pulang dari sini cintai suamimu, istrimu lebih dalam dengan cara yang benar. Bahasa cinta berikutnya apa? Pelayanan. Dilayani, diladeni. Kalau suami Anda itu bahasa kasihnya dilayani, itu paling gampang. Kebetulan bahasa kasih saya itu dilayani. Rosa istri saya itu pinter banget menghek bahasa bawah sadar saya. Pinter dia. Kenapa? Meskipun dia tidak aktif di MLM, tapi semua buku yang saya baca, dia baca. Termasuk Dodi Spencer. Itu tanggung jawab istri dalam perkawinan, suami dalam perkawinan. Saling bertumbuh dan belajar terus. Kalau saya baca buku macam-macam dan dia tidak baca buku, frekuensinya berbeda nggak? Beda. Ngomong jadi nggak nyambung. Dia tanpa saya minta, dia cuma manggil saya kan Rudi ya. Rudi mau coba gitu. Oke. Besok ke Gramedia udah punya buku sendiri. Baca buku sendiri. Jody Spencer dibaca 2 kali sama dia, tebel segitu. Berat bukunya, dibaca 2 kali sama dia. Jadi kalau saya ngomong sama dia itu aslinya dia nggak paham, cuma gaya nggak paham. Oh gitu. Oh. Karena saya paling suka dipuji sama dia. Bagian diri saya anak-anak selalu muncul kalau sama dia. Dan dia tahu cara nge-hacknya itu. Oh gitu saya. Oh, pintar kamu ya. Dulu gini loh. Sini. Aku kalau sama dia jadi anak kecil. Jadi anak kecil. Dan saya suka jadi anak kecil kalau sama dia. Kalau di luar jadi anak gede aja sudah. Di sini kan kayak setan kok saya. Di rumah begitu masuk gerbang, mama. Dia tahu. Kalau saya pulang, dia nggak banyak tanya. Kamu dari mana? Nggak pernah sekalipun dia tanya gitu. Nggak pernah. Dia tahu karena dia baca buku. Dia seorang core person, cuma nggak presentasi. Dia pakai produksi manusia, cuma nggak presentasi. Saya larang dia presentasi, karena saya minta kamu ngurusi saya. Kalau kamu nggak ngurusi saya, nanti banyak yang ngurusin. Oke. Ya, saya mau ngurusin dia aja. Saya bilang, aku cuma mau kamu ngurusin. Kalau nggak kamu ngurusin, aku mati aja. Sampai besok-besok aku ikut sama kamu loh, maaf bilang gitu. Janji. Terus mamaku tak peluk mamaku tak peluk. Sayang. Mau nyambut mama terus loh, bilang gitu. Kan aku cerita mamaku. Dia pintar sekali ngisi bahasa cinta saya, teman-teman. Saya kalau di rumah tuh saya dapat energi luar biasa. Kenapa? Dia tahu menghack bawah sadar saya. Waktu saya pulang, disiapin minuman teh, kasih teh, wah, dia nggak dari mana? Enggak, dikasihnya ditinggal pergi. Karena dia tahu laki-laki itu kalau pulang kerja otaknya masih kacau, masih di beta, masih kacau. Dia masih punya masalah dengan si Jackie, si Jamie dan lain-lain itu. Dikasih tenang, dikasih teh, sajenin teh, biar aku diam. Enggak, tinggal pergi. Laki-laki gitu mbak, kebanyakan perempuan salah. Laki-laki itu masih kacau otaknya, masih beta. Wah, janjimu jam 10, kok jam 12 lagi Bali. Hati-hati. Pak, kamu kemana aja? Ketemu siapa kamu di luar? Hati-hati. Anda tahu nggak, laki-laki itu pemburu teman-teman. Hati-hati. Dia di luar itu berburu. Pakai panah.
Zaman dulu kan kita gitu. Masih mereka mau tanya sampai sekarang nih. Di otak primitif kita ini. Kenapa laki-laki kerja berburu? Ya karena dia berburu, pemburu dia tuh. Perempuan di rumah. Ngapain anak masak nyusoni. Kalau jengking. Saya menggunakan istilah Bunda April. Jengking gitu. Betul kan? Sehingga apa? Wanita punya bisa melakukan satu hal dalam banyak kesempatan. Multitasking. Misalnya anak goreng baru ngepel. Ya apa? Goreng gak ngepel. Tiba-tiba nyamuk lewat. Bisa perempuan itu. Mereka multitasking. Kenapa? Karena mereka dari dulu seperti itu di rumah, di dalam gua. Laki-laki berburu. Laki-laki kalau punya banyak masalah dia diam. Dan biasanya kalau zaman dulu kan TV ya. Terus sekarang tuh laptop. Kalau main diem ketap-ketip itu jangan diganggu. Jangan diganggu. Karena dia sedang menata pikirannya, gelombang otaknya. Itu kalau zaman dulu laki-laki habis berburu, buruan dikasih, ya olahan yang omah di dalam rumah, dia terus di depan api unggun, dia ambil pipa, pakai pipa rokok herbal. Sambil menatap api unggun. Api unggunnya sekarang itu zaman dulu itu adalah televisi, sekarang udah gak ada televisi lagi kan? Jarang nonton TV kan? Itu alasan kenapa laki-laki kalau nonton TV gonta ganti channelnya. Gonta ganti penuh. Kamu satu channel aja cukup nonton sampai habis. Kenapa pakai unggun? Itu alasannya. Oke teman-teman, nyambung semuanya, ya. Nah, jangan kamu laki-laki nggak perlu ditanya otaknya mas, biarkan dia duduk di depan perapiannya dia. Anda siapa yang teh atau makan suka dia. Kalau sudah selesai, laki-laki itu kan nyari, sayang kamu di mana? Dia akan cerita sendiri, nggak usah disuruh cerita laki-laki itu, nggak usah. Karena waktu dia nikah dengan seorang perempuan itu adalah orang yang paling dia cintai dan dia percaya di muka bumi. Betul laki-laki? Betul. Anda pasti suka saya bantu kan ini? Kalau sampai laki-laki menikah seorang perempuan, berarti perempuan itu adalah perempuan yang paling berharga di hati laki-laki itu, dan dia memberikan nyawanya untuk si perempuan itu. Itu karakter laki-laki. Jelas teman-teman ya? Namanya cinta itu bisa mengalingi samudera itu yaitu cinta laki-laki. Nek dewes cinta, boleh tekan neraka pun boleh. Kalau cinta sama perempuan itu laki-laki. Karakternya kayak gitu. Anda perlu percaya dengan laki-laki kayak gitu. Ya? Oke, tambah jelas lagi sekarang? Ya. Simpel. Kenapa kita ngomong ini? Supaya Anda di dalam rumah itu tenang dan damai. Nek di rumah ribut, Anda mau MCI, ribut Anda yang mendistract para prospek Anda. Pernah malu kayak gitu? Ribut di rumah, tapi marahnya dibawa depan prospek Anda. Pak, Anda tuh gimana sih nggak mau join MCI? MCI loh Pak, bagus Pak. Ya apa sampai Pak? Marahnya di rumah saja nih. Ini tadi lu kan mana? Surabaya ya, Nek Jogja. Pripun tuh Pak jenenge lu? MCI lu saya Pak, jenenge lu picak mata. Ini wong Jawa, wong Jogja ya. Santai Pak. Motor ini Jura Pak. Padahal marahnya dengan istrinya di rumah. Keluarnya ke prospek join nggak join. Supaya ininya adem, dikasih bahasa kasihnya. Ujian yang kelima. Terakhir kali Anda memuji pasangan Anda itu kapan? Itu malam. Gimana pujiannya gimana Pak Wasono? Gimana kemarin ini gimana pujiannya? Kita panggil sayang aja udah pujian itu. Saya tanya dulu. Nah ini penyakit sering ini. Teman-teman jangan pernah menduga-duga apa bahasa kasih pasangan Anda.
Tadi Pak Warsono langsung, ini telinga terapisnya menyangkut nih. Kasih kata sayang dia udah merasa di, apa tadi? Dipuji. Pertanyaan saya, jujur jawab ya. Apakah benar Mbak Yuni seperti itu merasa disayang hanya cukup dengan kata-kata sayang? Jawabannya enggak. Jawabannya tidak, saya udah ngerti. Jawabannya pasti tidak. Itu maksud saya Pak. Jadi yang punya pasangan, sekarang tanyakan ke pasangan Anda. Sayang, dari 5 itu, kamu pengen aku ngapain yang sama kamu? Kamu mau yang mana? Hanya akulah yang bertanggung jawab untuk memenuhi bahasa kasihmu. Sekarang praktekkan. Pak Kolul sama Bu Siti, Bunda Apri sama Mas Itong, berdua. Tanyakan. Jamie sama Mbak Ayu. Siapa lagi yang punya pasangan sekarang? Ini Bu Jami. Bu Jami sama suaminya. Oke. Kamu. Ayo Raffi sama. Ayo. Yang punya pasangan jajaran sekarang. Saya mau yang punya pasangan jajaran. Yang punya pasangan jajaran jangan pisah ya. Oke. Ini contoh langsung ya, kita praktek ilmunya. Anda dengarkan ilmu ini bisa dipraktekkan untuk tim Anda. Itu maksud saya teman-teman. Betul ya Pak Ulum ya. Praktekkan mas untuk tim Anda. Ini penting banget. Oke. Sekarang si suami tanya dulu ke istrinya. Tanya si istrinya. Jawab istri jawab jujur ya. Dari 5 ini sayang gitu. Sayang dari 5 ini mana dua yang biasanya 2 yang dibutuhkan, yang diminta. Mana 2 dari 5 ini yang betul-betul kamu ingin aku lakukan untuk kamu? Tanya sekarang. Ayo. Yang cowok tanya sama yang cewek sekarang. Apa? 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 Dipanggil sayang kaget kan. Padahal Bunda pengen dipanggil sayang terus kan? Itu dia. Pak Tri mulai sekarang seharusnya tolong panggil Bunda dengan sayang ya Pak Tri ya. Ini ceritanya ini jeblok sekarang ini. Abrection dia. Iya. Oke. Iya. Pak Tri, panggil Bunda sayang sekarang Pak. Ya, sayang. Karena itu apa Mas? Enggak protes, itu cerita nanti jua kangen banget sama nggak dikasih. Iya, sayang ya. Pak Gama apa Pak Gama? Mbak Ayu minta apa? Mbak Ayu nggak pernah bilang, Jamie nggak pernah ngomong Mbak Ayu cantik, cuma lumayan. Aduh, big mistake baby, big mistake. Wanita manapun harus dibilang cantik, nggak boleh lumayan. Nggak boleh. Cantik tapi. Mbak Ayu minta dipanggil apa? Cantik ya? Iya. Tapi. Enggak jangan. Nggak boleh. Enggak. Gimana Pak Tri? Yang mana dari 5 itu yang penuh semua. Berarti ini berarti wis garing banget Pak. Wis buat masak. Oke sudah, yang istri udah tanya suami, Bu Siti minta diapain yang dari 2 dari 5 itu? Apa Bu? Anda merasa disini oleh apa Bu Siti? Dilayani. Dilayani sama Sama suami.
Enggak dilayani dan apa? Sama sentuhan fisik. Oke, gampang murah, sentuh, Pak, sentuh. Sentuh. Kalau Bapak palingnya. Ya, Mbak Yuni, apa? Anda pengen dikasih apa sama Pak Wasono? Tentang saya setiap hari ada. Oke, tapi Sentuhan fisik tiap malam juga cium. apa? Yang kurang itu kalau saya lagi cerita suka ngeyel. Oh, waktu berkualitas. Jangan ngeyel ya Pak ya. Istri itu bank datanya 50.000 kata-kata setiap hari harus keluar Pak. Kalau enggak mereka stres. Dengerin aja, jangan bawain pun ya. Singirin, terus gue pribut, gitu. Kalau sentuhan fisik ada suka nggak? Nah, dipegang tangan terus apalagi saya. Kasihan kamu ya, kamu terus kayak gitu ya. Itu nanti selesai Pak Warsono. Jangan disambi ya Pak. Jangan pakai handphone kalau waktu berkualitas. Ya. Nggak boleh. Apalagi? Jadi Anda butuh apa waktu berkualitas sama apa Mbak? Itu. Saya lagi ngobrol ngeyel. Oh gitu ya, ya sudah. Udah buka rahasia itu. Ini sampai belajar Pak, bukan rahasia ya. Ini kan cuma belajar ya kita ya, belajar ya Pak. Langsung praktek. Siapa lagi tadi di sini suami istri? Ayo, ini dulu. Mbak, Anda mau diapain sama suami Anda, Mbak? Waktu berkualitas sama ya. Waktu berkualitas, Anda pengen waktu khusus ngobrol dengan suami Anda? Selama ini dikasih nggak, Mbak? Iya, tapi kurang bagus. Anda maunya kayak apa? Kayak nggak bawa handphone, dia masih pakai handphone gitu. Jangan Mas. Letakkan handphone. Lebih penting istri Anda daripada handphone Anda. Termasuk lebih penting istri Anda daripada bisnis MGI. Iya. Lebih penting suami Anda, istri Anda daripada bisnis MGI. Jadi saat mereka, anak Anda juga penting sekali, lebih penting daripada bisnis MGI. Waktu anak atau istri butuhkan Anda, harus Anda yang mengisi. Karena itu keputusan Anda jadi istri atau suami atau punya apa untuk anak dia. Tapi kabar baiknya, bisnis MGI bisa membantu Anda mencari suami istri yang lebih baik lagi. Itu kabar baiknya. Itu kabar baik. Clear ya? Nomor satu keluarga, Pak, istri pasangan. Apalagi tadi yang kurang puasa nih, Mbak? Diapain? Maunya diapain? Ayo. Dilayani apa? Contoh konkret, Mbak. Bapak sudah ngerti ya Pak, kalau dilayani sudah tahu ya Pak. Dan kalau melayani harus total. Bu, ibu nanti Pak kurang 5. Yang bagian itu loh Pak, belum Pak. Itu boleh minta. Kurang terbuka apanya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, Raffi sama Mbaknya apa? Mbak minta apa Anda? Ini tahu. Apa, Mbak? Waktu berkualitas sama pujian, Pak. Betul ya. Raffi kenapa nggak muji istrimu? Iya. Kenapa? Muji itu nggak perlu bayar. Terima kasih saya. Bisa pakai kata-kata. Ora, saya nggak mau tahu. Hati-hati Raffi, istrimu cantik loh Kak Berita. Kalau Dani nyuruh sewu ya, ini banyak kasus ruang terapi ya, hati-hati. Kalau nggak dapat bahasa kasih dari suaminya, kebetulan ketemu seekor buaya di luar sana dan pintar memuji, dia basic-basicnya akan terpengaruhi. Hati-hati. Padahal cuma memuji, apa sulitnya? Sayang, makasih ya, cantik kamu. Kamu butuh apa? Kata waktu berkualitas dan kata pujian. Oke, waktu ngobrol sama istrimu itu, Mbak siapa namanya Mbak? Enggal ya. Kamu panggil Enggal apa kamu Raffi? Gendut. Apa? Apa? Gendut. Gendut. Mbak Enggal, kamu suka nggak dipanggil gendut sama si Raffi itu? Enggak suka, jawabannya menurut itu nggak suka. Saya suka.
Ya sama itu. Mbak Engga, Anda mau dipanggil Raffi paling senang dipanggil pakai apa? Jujur, harus jujur ke sini. Apa? Apa? Istriku gitu suka kamu. Kasih kata-kata itu. Siapa? Istriku, kamu cantik banget. Kamu sudah kerja keras, kamu sudah melayani aku sekian lama. Hari ini aku mengucapkan terima kasih banyak. Bahasa kasih itu tadi apa? Pujian apa? Pujian sama apa tadi? Waktu berbagi. Sambil dipegang tangannya, dipuji. Ajak dia makan malam, tempat romantis Raffi. Berdua. Pakai apa? Lampu, apa? Candlelight dinner. Jangan candlelight lunch. Kalau candlelight lunch itu aja pakai kalori. Ya kalau lilin itu candlelight lunch. Ini candlelight dinner berdua di tempat yang romantis. Pegang istrimu. Istriku, kamu ngomong gitu. Aku beruntung dan bersyukur memiliki kamu dalam hidupku. Seneng gak kamu dalam hidup? Selama ini aku tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Aku minta maaf. Tapi kamu tahu, di dalam hatiku, wong wedokku seneng digorok kecil. Orang perempuan tuh suka digitukan. Karena mereka makhluk paling apa ya? Mainnya di perasaan perempuan ini. Halus. Aku terima kasih kamu udah dampingi aku dalam susah dan senang, istriku. Cuma kamu yang aku inginkan sampai akan sama kamu. Perempuan suka cover ya. Soalnya ya. Jangan setahun. Wah. Makan dulu. Pegang lagi. Kamu puji dia Raffi. Puji dia. Muji enggak? Ya sekarang, ayo kita praktekkan. Praktek Raffi. Boleh, wajib. Wajib. Sayangku. Istriku. Latihan kan tadi? Ya. Istriku. Cintaku, terima kasih kau selalu berada di sisiku. Aku ingin kau selalu berada di hatiku selamanya. Ini satu lagi teman-teman. Raffi ngomong sama istrinya makanya lihat ke saya. Ujungnya kan kata matanya dia itu. Kata matanya dia. Memang bego jadi mata istriku. Itu ya. Harus lihat tatap mata istri. Jelas ya, Mbak Endel, Anda kalau diomongin tulus dari Raffi itu suka ya? Iya sih, kamu sudah menghack bawah sadar dia. Dihack langsung. Kalau udah kena bawah sadarnya, dikono kowe iki ming manut. Apalagi wong wedok. Wis kena hati itu makhluk yang paling tidak masuk akal itu perempuan itu. Mereka makhluk paling kuat di dunia itu perempuan. Saya mengurangi perempuan, menghargai mereka semua tanpa perempuan tidak ada kehidupan di muka bumi, tidak ada. Nek main batangan, naik mobil berdua dan semua, naik mobil ini, tapi kalau Bunda Apri full makanan. Itu yang tidak bisa dilakukan laki-laki, teman-teman. Tidak bisa. Jadi laki-laki mohon sekarang, mulai detik dan seterusnya, kita mencintai menghargai perempuan sebagai makhluk yang tinggi yang luar biasa. Sepakat? Aduh. Tanpa perempuan laki-laki tidak bisa apa-apa kok saya tahu. Wah sini caci kabeh laki-laki itu. Makanya kudu mamaku ayo. Dibilang tidak percaya. Mesti sekarang balik yang laki-laki ngomong sama istrinya. Maunya diapain? Iya. Ayo ngomong sekarang, mintanya diapain? Pak Nurul ke istri. Ayo, mintanya diapain? Tadi ceritanya diisi dengan cara kayak apa? Ya minta suami jangan sendiri. Iya, suaminya. Karena yang berhak isi adalah si istri. Merasa paling dicintai kalau diapain?
ngerti bahasa tubuhnya bunda itu ya? Apa? Apa? Cuma pujian sama sayang. Mas Tri minta itu aja. Oh. Apa ini? Patri apa Patri? Apa benar? Transferan sama apa? Hadiah sama apa? Satu aja. Oh transferan aja. Ya karena akunya di bawah bunda ya. Hadiah berarti ya. Gitu ya Patri ya. Oke, Pak Gama apa Pak Gama? Minta musiknya. Tanya dong, tanya. Apa? Ya, sama apa? Oh, sering ditinggal tuh. Jangan salah, dia nggak ada bayi, Bapak. Pak Gama terpenuhi bahasa kasihnya sama Bunda Bayu. Cukup ya? Ya wes Bayu, gampangnya Bayu. Oke. Pak Gerul minta diapain sama Bu Siti? Kok kata apa nih? Berapa Kak? Pelayanan sama pujian. Pelayanan pujian Bu Siti. Bisa puji ya? Nilainya bisa ya Bu? Melayani apa Pak? Makanan, minuman atau apa Pak? Segalanya Pak? Oh ya. Coba dulu ya Pak ya. Dan pujian ya. Oh kemarin tuh saya dapain juga. Gini. Yang laki-lakinya ini udah kena Parkinson. Gitu. Ya. Parkinson. Wah ini kita. Dia curhat dengan saya. Dia semakin dari tambah Parkinson. Udah berubah kemana nggak sembuh. Ya. Dokter mengatakan sendiri Mbak. Ini salah namanya. Sudah. Sampai mana saya tadi? Parkinson. Dia udah berobat kemana pada nggak sembuh. Saya udah berapa tahun? Sudah lama ya Pak, dia bilang gitu. Lama, oke. Setiap berobat berapa? Ada yang 100.000, 200.000 dan lain-lain. Ya saya kan ngomong soal MCE pasti ya. Aku nggak janji apapun, tapi ini teknologi terbaru. Dia bilang gitu. Begitu pakai ini kamu akan gini-gini. Oh gitu ya. Itu dari sisi fisik. Dari sisi psikis langsung istrinya bilang, iki bojone galak. Saya gitu teman ketemu orang iki gini, tidak saja. Saya cek. Di rumahmu kamu piara macan enggak? Macan apa? Piara macan enggak kamu? Maksudku ada sesuatu yang kamu takuti selama bertahun-tahun. Batinku yang bilang gitu ya Pak, istriku. Bojone gua lakon. Gua galak. Itu cocok judulnya lagu bojo galak. Gua lak luar biasa. Oke. Dia sampai ngomong kami itu perubahan badan setahun paling cuma sekali sekarang. Lah bagaimana mau baru bangun mau bangun? Mau gimana aja? Kamu tuh sekarang udah gak bisa selesai. Ya kalau bojone tambah mengkeret jadi gini. Darah tinggal telurnya itu loh dibilang tinggal telur dia udah gak punya burung sekarang. Burungnya udah taruh itu loh. Hati-hati. Itu bikin laki-laki itu langsung burungnya hilang begini tuh. Langsung sembunyi mengkert ya. Digoreng kok hilang. Iya. Wah, gitu. Ngapain bangun aja seperti susah, keluar cepat lagi kamu. Kamu laki-laki nggak bisa apa-apa kamu tuh udah kayak gitu. Kerja apa kayak? Bojone gue kayak pol. Terus kau mati biasa itu, saya bilang gitu. Mati atau kamu keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah itu. Karena macanmu itu ya bojomu itu. Gue kayak pol.
Jadi kalau sama laki-laki itu gampang. Yang punya suami, Pak Tri bicara di Pak. Top income, gini. Jangan pernah bandingkan laki-laki Anda dengan laki-laki yang lain. Big mistake. Perempuan harus pintar membuat si laki-laki ini jadi lebih cermat. Pak, Rianto itu apa? Gak ada apa-apanya sama kamu. Papa itu lebih hebat daripada Trianto. Trianto itu apa? Coba dipegang telurnya. Kalau bahasa kasihnya disentuh, gitu laki-laki digituin. Cap, ini loh Pak, lebih hebat dari Trianto. Papa presentasi banyak, Papa yang tontin kan, bukan Trianto. Bagian papanya. Mama lebih percaya Papa daripada yang di panggung. Papa lebih gini lah. Iya, cepet. Macamnya keluar. Yes, keluar. Itu cara nampakkan laki-laki paling gampang. Gak mau Pak, gak mau. Gak mau, gak mau. Gitu ya Pak. Memang laki-laki itu seperti itu teman-teman. Harus tahu rasanya perempuan. Anda bisa bikin laki-laki itu jegok kayak anjing, lari kayak harimau bisa, atau kayak ular yang mengkert itu tadi bisa. Semua di tangan perempuannya. Betul atau betul laki-laki? Ini kan curhatan laki. Benar nggak? Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutin lagi nih? Benar nggak? Udah paham semua? Sudah. Apa sudah ayo? Itu melalui laki-laki gitu itu. Itu cara menghack pikiran bawah sadar pasangan Anda. Ini cara menghack semua. Dari basic insting nggak dipenuhi akan kekeringan dan bermasalah. Ini rumus ini. Anda penuhi dia akan jadi raksasa yang bangkit. Yang wajib memenuhi bahasa kasih ini adalah pasangannya. Si suami ke istri, istri ke suami. Kenapa? Mereka suami istri sepakat sampai mati. Komitmen. Gitu. Gak ada kata lagi bahwa saya nggak mau, istrinya nggak ada. Sama aja dengan Anda jadi kor. Anda nggak, kenapa 15 kali? Karena saya kor. Kenapa saya menerima bahasa kasih? Karena saya istrinya dia, suaminya dia, itu alasan saya. Semudah itu sebenarnya. Cuma seperti itu. Kita bertanggung jawab untuk pilihan kita, teman-teman. Yang ngambil keputusan ini ada tanggung jawab sampai selesai. Itu namanya komitmen. Waktu menjalin komitmen harus ikro, harus belajar. Caranya ya apa? Caranya apa ya? Baca buku. Clear ya teman-teman ya. Buku apa yang dibaca? Kan gitu ya. Kebiasaan kor menyelamatkan Anda teman-teman. Ini bukunya, 5 bahasa kasih. Siapa yang pernah baca? Nah, suruh ikro aja gak dijalanin, hidupnya mau masuk happy, gak bisa. Perintah pertama apa ayo? Baca. Ayo baca buku. Simpel? Berapa menit sebagai seorang kor? 15 menit. Buku apa lagi yang dibaca? Ini, personality class. Nih, dibaca. Siapa yang pernah baca buku ini? Beberapa. Yang belum baca tolong cari ya Bu ya. Ini cara menghack pikiran bawah sadar suami istri Anda juga. Jelas? Oke. Buku yang lain gak usah ya Bu. Ini dulu ya. Ini dulu ya.
Ya kakek malah ragu wocok 15 menit aja pada nggak bisa, malah 1 jam. Ya apa? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Apa Bu? Minta diapain Bu? Ini yang kemarin kacamatanya berdarah itu ya Bu ya? Matanya berdarah kemarin, das dulu ya? Oh gitu, sudah kan? Gara-gara disuruh kan? Iya. Ya udah nggak usah dipikir, sudah selesai. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Simpel? Gampang? Bisa dipraktekkan? Serius? Oke. Saya harapkan teman-teman hari ini kita dapat pemahaman baru. Ini adalah ilmu dasar, basic insting, cara menghack bawah sadar pikiran istri atau suami Anda atau anak Anda. Kalau Anda tidak memenuhi ini, pasti hidup dia bermasalah. Pasti. Kalau Anda penuhi ini, dia tidak bermasalah. Ini namanya tangki cinta. Di dalam rumah kita itu pasti ada tangki cinta di atas, betul tidak Mas? Penuh air. Kalau tangki cintanya kosong, kira-kira rumah kita bermasalah nggak? Ini mengisi tangki cinta di dalam hati kita. Kalau anak Anda bermasalah, pasti tangki cintanya kosong. Kalau istri Anda bermasalah, pasti tangki cintanya kosong. Suami Anda bermasalah, pasti tangki cintanya kosong. Itu rumus. Digolei salah dua dari sini, dipenuhi, kita penuhi, pasti penuh lagi, selesai. Simpel? Clear teman-teman? Gak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya senang sekali bisa sharing dengan Anda pada hari ini. Dan saya harapkan apa yang sudah kita dapatkan selama kemarin dan hari ini betul-betul mengubah diri kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.